Lebih mau ikut observasi. Kan pakai file ini. Iya, boleh juga. Kan dikumpulin satu berat. Oke, saya mau tanya dulu pengalaman kalian di kelas ini. Sudah pernah masuk kelas semua? Sudah. Ada yang belum pernah masuk kelas? Ada yang belum. Saya. Teman saya. Itu saya diam. Hah? Belum pernah masuk kelas? Mengajar? Belum. Kenapa? Sebenarnya minggu kemarin saya cuman lagi kurang sehat, Sir. Saya kemarin dirawat di rumah sakit, Sir. Jadi sudah hadir. 1 minggu sudah hadir. Itu elemen desain instructional, aktivasi pengetahuan awal. Ini opening session ini menggunakan L1. Biasanya kalau kalian buka kelas pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Inggris, Sir. English. In English. How? Good morning. Good morning, student. Everyone. How are you How today? are you today? Today we are going Today we are going. Initiation, Yes, sir. inisiasinya. Itu kan sapaan kan Iya, ya, sapaan. Setelah itu Indonesia sih. Indonesia, Sir. Pray terus. Absent dulu atau pray? Absent. Absent dulu. Pray dulu. Siapa absennya belum pakai barcode. Tapi ada beberapa guru yang pakai digital. Di kelas 11 yang mata kuliahnya Serbahar itu sudah pakai barcode. Menurut Lina pakai Ada beberapa guru yang pakai digital, sir. Kalau saya masih manual. ada yang masih manual. Nah itu initiationnya, what do you say? Kan biasa sir, mereka pas kita masuk, mereka langsung siapkan kelasnya. Kayak ucap salam, terus berdoa. Ya. Jadi kita tidak ada lagi mungkin langsung tanya. Langsung, today we are going to learn begitu. Enggak juga sir, kayak basa-basi dulu begitu. Bahasa-basinya apa? How are you today? Ya, sapaan. Setelah sapaan, Terus kayak kita absen nih sir. setelah itu Ya, sudah itu persepsi apa biasanya? Persepsi. Ya, terus sebelum masuk ke materi itu kita ada warming up juga sir. warming up-nya apa? Nah, kalau saya kemarin warming up-nya pakai Wayground sir, quizzes. Quizzes. Saran dari guru Mabel bilang boleh mungkin pakai quizzes biar lebih seru, dan dalam quizzes itu ada 5 pertanyaan terkait topik yang akan kita pelajari hari ini. How do you deliver the quizzes using Indonesian or English? English sir. English. English. Contoh quiznya? Contoh quiznya kayak do you know what is, kayak kan kemarin topiknya descriptive text sir. Do you know what is descriptive text? Terus pertanyaan tentang language feature. Terus descriptive text bisa digunakan di mana saja, untuk apa saja, yang basic-basic seperti itu sir. Penggunaan teks multibahasa untuk evaluasi awal. Do you use any media to deliver? Belum sir, karena saya baru pertama kali masuk dan yang saya gunakan itu baru Papan tulis. ya saya papan tulis. Ya karena ya dia PPT, ada yang PPT juga sir teman-teman. How do you write your PowerPoint? In English or in Indonesian? In English? Iya. Imagina pemrosesan konten melalui perbandingan lintas bahasa dan tidak cross linguistic analysis pada saat kau jelaskan itu. What do you know about descriptive text? Umpamanya, kalian tahu apa tentang descriptive text gitu? Setelah itu mereka merespon dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bisa bilang descriptive text digunakan untuk jika kita ingin mendeskripsikan orang, terus deskripsikan tempat, mereka jawab yang pendek-pendek, terus nanti saya gabungkan dari jawabannya mereka sir. Seperti itu. Terus menulis contoh di papan tulis. Iya. Contoh yang di papan tulis yang ditulis apa? Ya, contohnya descriptive text. My friend is Rina. She have long hair. Yang gitu-gitu sir, yang singkat-singkat kayak dua kalimat gitu. Satu kalimat, 2 kalimat. Yang mereka bisa mengerti, soalnya selama saya menjelaskan tuh sir, mereka kayak sibuk sendiri.
Jadi itu yang agak struggle itu bagaimana mereka bisa perhatikan kita yang menjelaskan di depan, Sir. Yang perhatikan itu kadang kayak hanya perempuannya saja, Sir. Perempuannya, laki-lakinya itu kayak sibuk, itu pun perempuannya juga hanya paling yang barisan depan saja. Kalau sudah barisan belakang susah. Model duduknya bagaimana kak? Model duduknya, Row. ya, Maksud row. ya, laki-laki di sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Atau row? Enggak, Sir. Row, Sir. Row. Output kolaboratif multibahasa multimodal. Ada tidak pada saat penjelasan itu cross linguistic analysis di Indonesian atau English? Cuman enggak sih, Sir. Kayak deskriptif kan pakai deskriptif paling sederhana kan pakai adjektif kan begitu. Iya. A green tree kan begitu. Hah? Kan begitu. Iya. Artikel, a green, adjektif. Belum sampai situ, Sir. Belum, maksudnya pembahasannya itu kayak masih baru, oh ini adjektif, baru sampai situ, Sir. Dan dibahas sampai perbandingan begitu di bahasa Indonesia. Belum, Sir. A green tree, pohon yang hijau, kan gitu. Kemudian di analisis. Belum sampai situ, Sir. Mungkin pertemuan selanjutnya, Sir. Masih pengenalan Sir kalau pertemuan awal terkait deskriptif teks. Penerapan pemahaman baru dalam tugas permana. Jadi kalian tidak minta mereka menulis depan kelas. Belum, Sir. Belum sampai situ Belum Sir. situ. Karena untuk pertemuan awal ini hanya kami yang full dulu untuk menjelaskan. Baru pengenalan. Untuk pengenalan Nanti besok masuk ke Analisis. analisis. Besok masuk analisis nih, linguistik. Berarti penggunaan alat seperti Google belum. ini nih, ChatGPT. Oh, kalau dari kita Media. sendiri yang Kita menyuruh sendiri mereka itu belum, Sir, kecuali dari mereka sendiri yang mungkin cari jawaban dari apa yang kita tanyakan di dalam kelas. They bring smartphone into classroom. Iya, Sir. Mereka bawa smartphone. Iya, Sir. Makanya itu mereka nggak terlalu perhatikan karena main HP dalam kelas. Oh. Ada yang main game, ada Main yang iPad, pokoknya iPad, sosmed. HP. Itu Ada yang boleh sok. school policy-nya memang boleh. Boleh Sir. Tapi tergantung Tergantung guru juga. guru. Ada beberapa Sendiri guru. teman tuh. ada beberapa guru bahasa Inggris yang Dari kebijakan gurunya juga, Sir, minta ada siswanya yang- untuk kumpul HP di depan. Tapi Kecuali ketika mengerjakan iya, tugas. baru digunakan boleh pakai HP untuk mencari jawab apa searching gitu sumbernya. Tapi itu juga beberapa guru sih. Tapi rata dikasih. Kayaknya susah. Bisa bilang aja. Tadi kau sudah bilang. Bisa dicari HP. Oh, wah. Google Gemini Coba bagi. Gimana sih sejauh ini belum ada scope yang terkait digital? Saya mau cek dulu your basic knowledge in language teaching, ya. Nah, nyambung yang pekan lalu itu English only policies
dalam classroom itu menurut kalian bagaimana? English apa sir? Yang English only policies, maksudnya Hanya while English. the classroom takes place on the English can be spoken. Kalau itu sir kayaknya kurang efisien sih. Maksudnya kayak nggak semua dalam kelas itu understand English kalau kita speaking sir. Kecuali mungkin kalau writing karena words-nya jelas kalau di writing. Kecuali speaking kan kadang kita kayak ada beberapa kan kata yang sama penyebutannya sir. Bisa jadi yang kita sebut tuh A, tapi yang menurutnya dia itu B. Nah jadi di situ nih terjadi perbedaan terjemahan sir. Dan nggak semua juga mengerti English, dan kalau kita juga speak English itu kita kadang masih translate sir kembali ke Indonesia. Berarti pada dasarnya ini kalian masuk ke kelas itu believing that the students will understand Indonesian, kan begitu? Iya. Do you have any idea in what level the English currently is? Kalian ada bayangan tidak, maksudnya siswanya kalian itu berada di level mana sekarang? A1, A2, B1 B1? Udah juga sih. B1 harusnya sudah bisa A1 spoken English. A1 A2 lah. A2 kayaknya sudah. Karena sebagian paham sih sir kalau kita speak. sebenarnya paham sih Pahamnya bagaimana nih? kayaknya gini. Yang basic pahamnya seperti Pahamnya bagaimana? Tapi nggak semua, hanya beberapa sih. iya Semua. beberapa sir. Karena kan, tapi yang tidak tahu sama sekali. Pahamnya itu maksudnya dia tahu paling tidak A2 itu level di mana orang sudah bisa construct basic sentence dan tahu formula sentence yang basic seperti apa. Taruhlah kayak tadi, article, adjective, noun, a green tree gitu. Dia sudah paham itu. Dia tidak bakal bilang tea green, kecuali dia ada is between tree dengan green. The tree is green, kan begitu. Iya. Dia bisa membedakan antara a green tree dengan the tree is green, dan paham maksud kedua kalimat itu. Sudah sampai situ mereka? Kayaknya belum sir. Karena kemarin saja mereka masih menanyakan tentang perbedaan penggunaan has dan have. Mungkin masih A1. Iya sir. Classroom vocabulary? Belum terdeteksi sih. Belum sir. Classroom vocabulary yang Paling tidak di classroom itu iya mereka sudah tahu sir. things inside the classroom mereka sudah tahu. Tahu sir. Tahu ya. Iya. Oh iya Bapak. Di kelasnya Sir Joni ada di Basic instructions mereka paham. Paham sir. paham. Bisa mengerti in English kalau sampaikan. Bisa sir. Mereka mengerti kayak Oh, basic. kalau kita suruh menulis kerja tugas begitu. Yeah, would you like? Iya. Could you step up in front of the class and write apa gitu? They understand. They understand sir. Translating the instruction in Indonesian mereka bisa itu. Bisa sir. Bisa sir. Karena itu mungkin mereka sering didengar kalau sama guru bahasa Inggrisnya sir. Ya, Jadi instruction bisa ya. iya sir. Open your book, page Page 437 bisa. bisa sih. Minta izin keluar in English. In Indonesia sir. Kak boleh keluar. Kalau mereka, maksudnya mereka bisa tidak minta izin keluar gitu in English. Oh, ya, Bisa, Sa. nanti kalau Bilangnya apa? Sejauh ini belum ditemukan yang pakai bahasa Inggris Sir. Kecuali mungkin sir di kelasnya kita tetapkan only English Ya, begitu. mungkin. Tapi kan kita baru satu kali masuk kelas, jadi mungkin bisa diterapkan di kelas selanjutnya. Oke. Berarti permintaannya
belum komprehensif ya. Iya sir, comprehensive. Masih tidak jelas. Mereka ada yang kursus bahasa Inggris di luar. Ada sir. Persentasenya kira-kira berapa? Kalau kelas 10 kemarin kayaknya belum terlalu banyak. Kalau yang waktu PLP 1. Kalau PLP 2 lumayan sampai Kayaknya mereka rata-rata les deh sir. rata-rata lesan. Ada di ruang guru, 4GO. Oh, online. Iya. Gak tau mungkin ruang guru udah ada kayak offline. Hah? Katanya Iya. Iya. Kemarin saya dengar mereka bilang, aku mau langsung pergi les kan gitu. Mereka berbicara sama teman saya dengar waktu sama. PLP 1 waktu kita masuk siang kan, Iya. itu ada yang siap-siap mau pergi les Iya. offline. Les matematika. Ya, ada yang matematika. Oh, nggak tahu sih kalau bahasa Inggris sir. Kalau bahasa Inggris kurang tahu sir. Yang sampai ada les Tapi mereka les rata-rata. Ini cuma ikut di sini sebagian yang jadi ya. Dan pas waktu Anyo kita PLP 1 kan waktu datangnya ruang guru, Iya. rata-rata dari mereka punya aplikasi itu dan Iya, sudah berlangganan. Karena mereka les. Iya, tapi rata-rata ruang kayaknya guru ya? lebih ke IPA. Ya biasanya sekolah kan ada kerjasamanya. Iya sir. Kalau begitu ada konsep itu ada doesn't apply, langsung saja ini bagi. Ini sulit ya guys ya. 40 siswa. Nah, ada di contoh kalimatnya itu, Banyak kan? taruhlah deskriptif teks begitu ya. Ini apa skenario ideal, skenario umum lah ya. Yang satu, phase 1 itu explora gitu. Promnya di opening itu pakai pertanyaan. Umumnya kan biasa opening pakai pertanyaan. What do you see? What do you hear? Think of the words of first language. Now find the English equivalents. What are the gaps? Kalau deskriptif kan gitu. Kalian bisa lihat apa gitu. Kemarin lihat apa, dengar apa, dengar lagunya. Kalian suka musik apa gitu. Nah, seperti itu. Biasanya ada tidak yang kalian bagi dalam main session di kelas itu per topik atau per bahasan. Maksudnya ada fokus ke grammar, ada fokus ke writing, ada fokus ke reading, ada fokus di pronunciation, ada tidak gitu? Sebenarnya belum ada yang bisa. Enggak ya? Mungkin dijadikan ide ya. Karena masih awal Sar, dan itu juga pertemuan pertama mereka di semester ini. Karena kan biasanya kalau foreign language itu bahasa asing ya. Biasanya kan kita selalu mulai dari pronunciation dulu. Iya sir. Karena getting to know-nya itu apa istilahnya, PDKT-nya itu di pronunciation-nya. Iya. Sama kan kalian belajar ngaji gitu pasti ikra dulu kan, makhraj huruf dulu kan. Iya sir. Iya, Sar. Soalnya gimana mau baca ikra kalau hurufnya nggak kenal kan gitu. Nah, sound in English juga seperti itu. How many sounds, how many phonemes gitu kan in English begitu. Kayaknya Ada ya? Karena kita fokus, yang kita ajarkan itu fokus dengan topik apa yang kita ajarkan sir. iya. Yeah, but we divide the Yeah, session yes, itu kita fokus di sessionnya dulu kan gitu. Nah, itu descriptive text, a green tree gitu. We have an article, karena harus ada artikel Yeah, gitu kan yes. kalau ini gitu. Kemudian ada adjective, green, kemudian ada nominanya, tree, frasa nomina, terdiri dari artikel, adjective, nomina. Nah, sekarang kita pronunciation-nya dulu. Kan gitu. Oh. The Oh kan kemarin gitu. ada sih saya sir yang kayak contohnya. Green kan begitu. Kayak kalau misalnya saya tuliskan contoh, saya tanya Mi, ini apa bacanya? Oh ini kak, misalnya kayak my friend is yang my friend tadi. Ini apa bacanya? Oh my friend is Rina kak. My apa artinya? Friend apa artinya? Gitu sir. Kayak saya minta artikan satu-satu gitu. Boleh sih. Menurut saya begitu. Ya sir. Kalau grammarnya model kalian bagaimana? Mengajarkan, memperkenalkan grammar ke tata bahasaan. Memperkenalkan grammar secara spesifik begitu sir? Iya, perbedaan taruhlah sederhananya perbedaan antara dengan en. Pokoknya. Belum, Sar.
di umum kemarin tuh dibahas kayak strukturnya aja. Ini kemarin. Kalau ini definite, indefinite, the art of specificity itu definite dengan indefinite. Bedanya C generic dengan C dengan spesifik. Tapi satu vocabulary, tapi pemaknaannya multiple views. Secara umum gitu kan. C sehingga itu bisa ditempatkan di different context of sentence. Chair tempat duduk dengan kursi parlemen umpamanya. Chair. Kok ada kata bilang Enggak. Kayaknya tidak di. Sehingga menurunkan kayak chair itu kan ada chairman kan gitu. Iya, oh. Gitu. Chair person. Chair harusnya dulu kita. Benar, Sir. Kecuali mereka sendiri yang tanyakan, misalnya, Kak, ini apa bedanya ini sama ini, begitu, Sir. Baru kita jelaskan lagi. Tapi kalau dari kita sendiri yang ingin langsung menjelaskan belum, Sir. Karena kita fokus apa yang materi dari topik yang kita ajarkan, Sir. Ya, hanya Kita fokus buat mereka mengerti apa yang kita bilang, Sir. Caranya gimana? Menjelaskan dengan pelan baik. Ya, maksudnya menjelaskan dengan pelan baik itu the way begitu. Tapi kan ada strategi menjelaskan gitu. Taruhlah kayak tadi cross linguistic analysis untuk structure begitu kan, kayak a green tree begitu kalau dalam bahasa Inggris kan adjektif mendahului nomina kan begitu. Taruhlah kalau di bahasa Indonesia bagaimana? Pohon yang hijau gitu. The tree is green sebenarnya gitu ya. Tidak ada apa ya? Ada sih pohon hijau gitu, tapi Kurang. ya informal konteks begitu kan. Iya. Jarang dipakai di. Pernah tidak kalian jelaskan itu? Bahwa di dalam bahasa Indonesia itu it is quite awkward to say pohon hijau gitu. Legit. Dibanding bahasa Inggris a green tree begitu. Atau dalam bahasa lokal mungkin gitu. Belum bisa. Satu lakinya pohon lagi? hijau apa? Hijau. Apa selakinya pohon? lagi. Tidak ada orang tua lagi. Bahasa Mundanya apa? Bahasa Mundanya apa? Apa itu? Oh ini. Pohon hijau. Tidak tahu. Kalau bahasa Jawanya, Cak. Nggak tahu. Bahasa Bugisnya, Kak. Bahasa Bugis bukan. Aku bahasa mana? Tegal aku lagi dulu. Sudah tahu. Bahasa daerah. Bahasa daerahnya bukan. Bahasa daerahnya pohon. Ya, kau ini orang bukan. Pohon. Kau saja juga tidak tahu ya. Kita Kan biasanya kan another language kan supaya Yes, cross linguistic supaya orang bisa melihat keunikan gitu. Salah satu fungsinya itu untuk gaining attention. Kan kalau kelas besar gitu kayak pokoknya 30 students di ruang classroom itu kan potensi kelasnya besar kan gitu. Yes. Jadi guru itu harus banyak main di Attention. ya gaining attention. Anak SMA lulus fokusnya itu apalagi yang Iya, Sir. sekarang Literally, Sir. sudah ada HP itu under 1 minute loh, Iya. under 60 seconds itu anunya fokusnya. Yes, Sir, betul. Gampang sekali terdistract. Gampang sekali terdistract. Iya. Itu juga sih. Strateginya kita yang kurang ya. Iya, kurang strategi memang. Makanya sebenarnya strategi. Perbaiki strategi. Ya apa gaining attentionmu, kira-kira stop gaining attentionmu apa saja gitu. Tanyakan kembali. Informasikan nanti ada kuis. Jadi perhatikan baik-baik pelajarannya. Terkadang tuh waktu sudah tiba dalam kelas kita lupa minggu itu gitu Pak. Iya. Karena tuh Tidak juga karena kadang kayak kita walaupun sudah dikasih tahu tuh, sudah dikasih tahu sama pamong kayak supaya orang fokus.
itu kayak ancam mereka dengan nilai atau apa seperti Iya ini. begitu sir, dia bilang Sumpah, iya Sir. sir, Itu gurunya. bukan instructional strategis, itu ancam dengan nilai. Coba kalau misalnya yang menjawab kuis akan dikasih hadiah maybe. Nggak boleh ikutan. Reward and punishment bukan instructional bukan bagian attention gaining itu. Lebih ke Reward ancam. and punishment bukan. Tuh. Itu desperate teachers ya. Kasihan diajarin. akan Dengan spesial. cara mereview kembali. Iya. Sir, paling kita tanyakan, kita review kembali sir terkait apa yang Itu telah kadang tuh dipelajari. pasif Apa sekali yang kasihan kita studentnya jelaskan. sampai mengerti. Hah? Pasif kalau ditanya review kembali. Kalau misal kita habis suruh mereka tulis individu, terus ditanya kembali tentang review kembali, itu terus sudah lemas begini. Sabinya Bukan saja lemas, kayak excited. mencari tumbal juga kan. Tidak kayaknya kurang panik kami tadi. Biasanya kan hal-hal sederhana ya. Kan sekarang kan apa istilahnya? Sekarang kan nggak ada kurikulum baru, yang ada yang deep learning itu sebenarnya pendekatan approach gitu kan. Terus hal sederhana biasanya hal-hal yang bisa kita gaining attention, itu simple synchronization dan simple realization istilahnya itu, realisasi tapi yang sebenarnya simple gitu, yang hal-hal yang sebenarnya sederhana tapi to gain their attention by thinking deeply into the topics gitu. Taruhlah mie goreng, kenapa sih mie goreng kita? Karena mie goreng bikinnya direbus. Iya. Ada Itu juga kan berarti nggak about that kan begitu. Itu kan gaining attentionnya kan seperti itu. Pernah tidak kalian pikirkan mie goreng kok direbus gitu? Kenapa nggak digoreng? Nah, jadi semua siswa tetap berpikir tentang hal itu. Ya, maksudnya hal-hal seperti Kelasnya Sar. iya, kenapa selama ini Iya. selama ini saya bikin mie Sama goreng seperti kelasnya itu. direbus kan? Sar yang indah. Mbak Sarina. Apa? Waktu kita masuk Itu di salah kelas satu contohnya 11 itu. seperti itu. Belum sir. Ada sih, tapi Pasti mereka akan asbun Sar. Hah? Asal bunyi. Yang penting gaining attention dulu. Oh ada ser begitu. Kalau mereka sudah bunyi, baru kalian arahkan kan gitu. Teman Kak Dewi kemarin waktu kita masuk ke kelasnya udah kasih pertanyaan romantik tentang misal bagaimana kalau misalnya kepala sekolahmu apa kemarin? Iya kalau gitu saya juga. menggantikan gini ibarat gimana sih? Pekerjaan rumahnya dihapus tapi Pembelajarannya ditambahkan menjadi Sampai jam 6 sore. begitu. Jadi Jadi dalam orang berpikir tentang hortatory expression text itu sarannya topiknya. untuk Indo. Ini sebenarnya fungsinya kesusastraan gitu. Kenapa guru itu harus belajar sastra supaya kreatif gitu. Ya, kreatif. Bener banget. Kreatifnya saya. Ajarkan kreatif. Kembangkan. Nah, biasanya yang kreatif itu biasanya kena apa? Biasanya digali itu dari sastra gitu. Namanya Kafka, Franz Kafka, Metamorphosis. Itu kan kalau selawanya sederhana gitu. Tiba-tiba dia bangun pagi, dia berubah jadi kecoa gitu. Oh, Ya, mix. Pernah dengar? iya saya pernah. Kafka Metamorphosis. Oh, ada yang oh iya metamorphosis. Yang kucing kan sekira kayak lalat. Dia jadi kecoa gitu. Kemarin manusia tiba-tiba bangun dalam keadaan jadi kecoa gitu. Oh, iya iya. Filipin. Ya, what are you going to do kan gitu kan bisa inisiasi ke description gitu. If you were kan gitu kalau in English gitu. Kalau kalian jadi apa gitu. If you are Ministry of apa gitu. Kalau kalian jadi Papa Halil gitu. Presiden. What are you going to do kan gitu.
Ya, kalau kalian di siapa sekarang yang banyak dibully di internet? Bahlil. Pak Bahlil. Cuma itu aja. Tidak pernah pada biasa. Ya, if you are facing online bully begitu kan, in a session gitu. How do you clarify yourself kan gitu? Itu kan bisa menjurus clarification kan sebagian dari inisiasi dari untuk mengarahkan ke tes deskriptif kan. Iya, Sar. Ya sih sebenarnya banyak cara deh. Kurang kreatif sebenarnya. Kreatif kita. As. Bukan kurang kreatif, tidak kreatif. Kurang mencari tahu. Ya, kalau deep learningnya sejauh ini bagaimana? Contohnya di tes deskriptif. Deep learningnya contohnya apa? Mungkin role play, watching a video. Benar, sumpah serius. Hmm? Watching watching video. Oh, writing sih. Kayak enjoy. Contohnya? Minta tulis mendeskripsikan temannya mereka yang singkat kayak 1-2 kalimat gitu. Modelnya gimana itu? Deep learningnya di mana? Kan belum dalamnya. Min. Di writing, Ya? writingnya Sar. Maksudnya di Iya, how? Begini. Saya kasih contoh kayak di situ di itu. Royal Order of Description. lovely little A lovely little old rectangular green French silver whittling knife. Itu kan adjektif Oh, iya, dalam bahasa sir. Inggris ada ordernya kan, ada urutannya. Yang mana duluan? State of matter, materi dulu atau warna dulu? A wood green panel atau a wood green panel? sih. Kan deep learningnya artinya dia bisa mengurai yang mana kualitas karakteristik yang harus ditempatkan dulu, disebutkan duluan. Apakah warna dulu, baru apakah warna dulu baru bahan, gitu kan? A wood red table atau a red wood table, wooden table. Oh, red table itu red apa? Red Kau ada apa? Ya, kalau bahasa Inggris kan begitu. Enggak ada sumpah kita ini. Adjektif kan ada ordernya gitu. Ya Sar. Yes, sir. Itu kalau dua adjektif, kalau 3 adjektif bagaimana? Kan gitu. Itu kan sudah deep thinking gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada aturannya gitu. Terlalu fokus buat Ada kawan yang harus dilakukan. Kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana? apa ya Sar? Urutan adjektif dalam bahasa Indonesia bagaimana? Ya. Gimana? Pohon hijau yang rindang atau pohon rindang yang hijau? Hijau yang rendah. Hijau yang rindang. Pohon hijau yang rendah, pohon rendah yang hijau. Pohon hijau yang rindang. Bukan pohon hijau yang bukan pohon rindang yang hijau. Iya, cocok tadi itu sebelah. Hijau yang Itu Oh iya, di sudah masuk ranking ya. Aduh, Astaga tanpa ku sadari. kabar dong ngomong. Seru orang kita. itu kan ada apa namanya? Ada chain of thought yang biasanya error, misalkan karena cara mendeskripsikan yang keliru. Adalah siswa yang duduk di kursi yang paling depan, gitu. Nah, yang paling depan siapa? Kursinya atau siswanya? Siswanya. Meja. Ya, iya. Masuk juga sih. Siswa yang duduk di kursi yang paling depan. Yang paling depan yang mana? Kursi atau siswanya? Siswanya sih. Siswa yang duduk di kursi yang paling depan. Nah, itu. Kursinya kursi. Sebut di kepalanya. Siswa yang duduk. Siswa yang duduk. Cara mengetahuinya bagaimana? Kursinya katakan di kursinya dulu. Yang paling Cara depan. mengetahuinya bagaimana?
Udah kaidah itu, Mas. Dengan cara Dengan cara membedah. apa yang dibedah? Kamu yang dibedah. Maksudnya kayak dimasukkan atau dipikirkan secara logika. Iya, dipikirkan. Iya, Mas. Tapi salah perlu wawancara. Caranya dengan gimana? Karena ajak Dengan menentukan Objeknya. Ya betul. subjeknya. saya kepikiranku kata kerja. Ya subjeknya kursi atau siswa. Kursi lah. Subjek. Siswa yang duduk di kursi. Siswa subjek duduk predikat di kursi. Observer position. Berarti yang di situ kembali ke Siswa. ya siswa. Dalam bahasa Inggris boleh saja kursinya tergantung pemakaian Subjek. apa subjek itu sorry, yang kata hubung Conjunction. ya subjek ya sebutnya contohnya apa Contoh subjek. perbedaan antara Subjeknya. who atau which kan gitu. Kalau pakai which jelas benda kan, kalau who kan orang. Jadi kita bisa menilai yang di paling depan itu kalau who berarti siswanya, kalau which berarti kursinya. Kan? Kalau dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia nggak bisa, karena yang itu bisa who bisa which. Kan gitu. Beda. Misalnya begitu, komparatif analisis antara Indonesia dan English. Wow, sangat bagus. Terlalu mendalam, sir. Lah masalahnya disuruh belajarnya deep learning kan? Iya sih, Sir. Astagfirullahaladzim. Guru itu. Yes. Yang mananya? Lebih sulit lagi kalau yang pakai itu apa yang ada standar proses itu yang saya bagi di grup kemarin itu lebih ribet lagi tuh pembelajarannya harus menyenangkan gimana Ini yang biar kita cara menyenangkan mereka memang nggak mau, Sir. Kita coba ya. Kamu coba dengan Coba 40 siswa. Belum mengajar. Pembelajaran Di depan menyenangkan, di gitu. belakang tidak. Gimana di yang benar kecuali di kelas 10, Sir. Kalau di kelas 10 Kalau kelas 10 masih mereka masih mendengar sih, Sir. masih mendengar, masih. Mereka Tapi masih kalau kelas 11 11 itu lah. kelas 11 kalau sudah jam rawan itu Jangankan jam siang-siang, pagi-pagi saja pagi-pagi mereka saja sudah loyo. sudah loyo. Kayak kita sering Kalau sama siang sar cewek-ceweknya itu sudah lengkap di depannya ada cermin kan di kelas mereka ada cermin besar. Jadi mereka gaya-gaya sar baru keluar. Apalagi yang izin di kamar mandi tidak pulang-pulang. Cuma kita belum Kelas 11 udah sampai 40 kayaknya. Tuh, 11. kelas 11. 30 Aja katanya kelasnya. Aduh. Iya, kelas 11. Kok kelas 11 unggulan yang A sampai D itu saja? Nggak ada kelas 9 kelas 11. Hah? Enggak, biasanya jenjangnya dari kelas A sampai kelas A sampai D itu kalau kelas 11 itu bagus. Artinya kayak patokannya. Jadi next week kalian mau ngajar apa nih? Next week. Topiknya apa? Ini hasilnya. Beda-beda kalau saya besok menganalisis texture. Itu kan
konfirmasi lagi dari gurunya karena kan sebelumnya masuk sama gurunya. Gurunya bilang suruh analisis teks, habis itu analisis teks sama ini. Memang siapa? Maksudnya kenapa beda-beda ini? Mereka kan cuma paralel kan, tapi levelnya sama gitu. Taruh kalau Iya. 10 sama-sama. Sama sih. Sama sih. Makanya sama, saya topiknya sama gitu. Iya. Saya kira maksudnya beda topik di kelas A dengan kelas B beda. Sama-sama Sama, Sir. Sir. Sama, cuma cara ngajarnya aja beda. Anunya kayak aktivitinya, Topiknya aja yang sama, teknisnya Sir. berbeda. Tergantung guru. Tapi kita ada modul untuk itu masih. Iya. Modulnya apa? Can you send me the model? Boleh Sir. Kamu yang sudah jadi kirim. Yang mana ini? Belum jadi semuanya, mas satu topik. Iya kirimkan aja Sir. Ini yang kelas 10 Itu kira kan yang mau dipakai. Dia bilang Famong kemarin referensinya itu dari buku, Iya. kemudian dari mana lagi? Buku Jisan. Saya? Yang dari Yang- dinas Purpose itu. Yang Iya. dari perpus itu Sir. situ. 2 buku kayaknya baru kepake kemarin. Yang RPP yang kalian buat? Dari contohnya Dari contohnya modul contoh dari Ibu Famong. dulu RPP kalian buat kapan? kapan? Kemarin hari Itu hari Selasa. Per pertemuan atau per langsung Sir. Langsung kan satu topik kan 4 pertemuan. Itu jadi modulnya. satu RPP? Iya. Oh, satu RPP empat pertemuan? Iya Iya, Sir. Sir. Ada yang 3 kalau saya 4 sih. Ada yang 3 meeting. Satu topik itu 4 pertemuan masih membahas tentang itu mungkin. Pada satu pertama masih definisi, kemudian masuk ke general structure. Saya kira maksudnya per pertemuan per SPP. ada juga itu kalau saya diminta modulnya juga FPP-nya sama gurunya kalau misalnya mau ngajar. Kalau pada pertemuan lesson plan berarti. Ini berarti harus kalau semuanya. kita hanya Iya, dari cuma kayak Mem lesson Milan plan hanya aja. lesson plan kok. Iya we. Buatkan modul juga. Saya Iya. Cool. Modul itu Ya, kirim kita kembangkan lagi yang dari modul. Iya. Dari itu RPP. tapi sebenarnya itu sama sih. Sama aja. hampir sama. Itu coba di bukunya kalau yang kalian pakai ngajar itu kalian dokumentasikan foto aja foto. Bukunya sama. Dan laporan PLP nanti kan dilampirkan semua kan? iya. Dengan RPP-nya masing-masing. Oh kemarin bukunya. Sudah buat RPP kah? Sudah. Masih sementara Sir. Ada yang sudah jadi RPP-nya? Belum Tapi selesai. belum masuk LKPD sih. Baru satu topik Sir yang kelas 10. Baru untuk yang kelas 10. Kelas 10 kan. Kamu bisa ya? Kamu kelas 10 kan? Oh, naratif ya? Kelas 10. Aji yang mau lanjutkan. Tapi belum masuk LKPD. Ada bilangnya masuk LKPD tiap Bukan kapas anu Pi, selesai Pi kita kasih mereka. Gitu Pak. Udah Maksudnya kayak masuk setelah masuk Pi mereka modul, kerja. masuk modul. Udah masuk modul Pak. Enggak. Saya belum nih. Kemarin Mem bilang jangan Min, kecuali selesai mereka kerja. Karena Tadi RPP, habis Iya. itu lampirannya di belakang kan Iya, materinya. iya. Ini dia maksudnya RPP itu topiknya diambil dari mana, kan Iya. itu referensinya lah kalau dari buku itu tadi ya kalian foto, foto. kemudian Iya. dilampirkan nanti. Kemarin mau foto aja tapi lupa Sir. Lupa foto kita lupa. Materinya. Iya, iya. Udah materi Materinya topiknya dari itu buku. kita ambil dari mana? Dari buku toh. Topik yang dari Mem itu dari buku. Nah itu Ya. yang punya kita lupa Foto. foto. Gunanya supaya nanti kalau kalian ditanya, kalian udah sampai mana materinya? Oh ini RPP-nya mana ini? Topik yang mana kau bahas? Yang ini kan di belakang RPP-nya ini materinya di sini. Ini dari memang sudah standar materinya dari buku ini sampai di sini harusnya kan gitu. Jangan sampai kalian ketinggalan gitu. Harusnya sudah rekonteks tapi kalian masih di deskriptif gitu. Dan harusnya gitu. Iya sih. Dan sudah dilampirkan itu supaya tahu progresnya sampai di mana, progres sesuai dengan target outcome gitu kan, learning outcome-nya atau enggak gitu. Oh iya. Oke. Besok ingat besok foto apa?